Hadirin jamaah sholat maghrib di Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan limpahan nikmat yang disurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Masyaallah, subhanallah. Terakhir kita bahas tentang fardunya membaca surat Al-Fatihah dan caranya ketika dilaksanakan dalam sholat berjamaah. Itu yang menimbulkan beberapa perbedaan pendapat gitu, okay? Kalau fardunya bacaan Al-Fatihah, sepakat para ulama bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah bagian dari rukun sholat atau fardu dalam sholat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab bi umil kitab al-hadis al-qala, kurang lebihnya seperti itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian kita masuk pembahasan berikutnya. Kalau yang sunnah-sunnah barangkali nanti kita bahas secara khusus yang sunnah-sunnah. Sekarang yang fardu saja. Kenapa demikian? Kalau kita bahas yang sunnah-sunnah, maka kita akan temukan misalnya bacaan surat setelah surat Al-Fatihah itu disepakati para ulama hukumnya adalah sunnah, gitu ya. Nah, bacaannya apa saja? Macam-macam nanti contohnya. Kita bahas secara terpisah nanti ya. Apa saja yang sunnah di dalam sholat. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Pembahasannya adalah tentang ruku, tentang i'tidal dan sujud. Gitu ya. Maka kita akan temukan pembahasan di dalam himpunan urusan tarjih. Summa rfa' yadayka mithla ma rafa'tahuma fi takbiratil ihram. Nah, kalau sudah selesai membaca surat Al-Fatihah dan termasuk surat lain, kalau itu di rakaat pertama dan kedua, urutan berikutnya di dalam sholat itu adalah kemudian angkatlah kedua tanganmu mithla ma rafa'tahuma, seperti sebelumnya kalian atau kamu mengangkat kedua tangan itu fi takbiratil ihram, dalam takbiratul ihram. Untuk apa? Summa, kemudian ruku'lah mukabbiran, sambil mengucapkan kalimat takbir atau mengucapkan takbir, gitu ya. Jadi setelah berdiri ya, membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat lain setelah surat Al-Fatihah, maka kemudian angkatlah kedua tangan seperti sebelumnya ketika takbiratul ihram ya, sambil mengucapkan Allahu Akbar, ruku. Bagaimana ruku itu? Musawwiyan dhahraka wa unuqaka
dengan posisi sejajar punggungmu, lehermu, akhiran rukbataika biyadaika, dengan berpegangan pada dua lutut menggunakan dua telapak tangan. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Mungkin secara redaksi sangat dibolak-balik gitu ya. Kalimat tangan megang lutut atau lutut dipegangi dengan tangan gitu ya. Tapi yang jelas di dalam Al-Quran posisi atau gerakan yang fardu, yang wajib, dan itu disebut di dalam Al-Quran, gerakan sholat yang fardu, yang wajib disebut di dalam Al-Quran. Niku secara umum niku telu. Siji niku berdiri, maka muncullah misalnya ya pesan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Aqimu itu artinya berasal dari kata qoma yaqumu, berdiri. Aqoma yuqimu itu memberdirikan, menegakkan, biasanya diartikan begitu. Tapi asal artinya itu qiyam. Jadi teng Al-Quran sing disebut ya nopo carane sholat niku nomor siji adalah qiyam, ada berdiri. Juga ada dalam surat Hud dan di dalam banyak surat yang lain, termasuk surat Al-Isra. Ya, aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at, atau aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi yang pertama qiyam ya. Yang kedua niku ruku ya. Tadi surat Al-Baqarah 100 ayat 43 belakangnya warka'u rukulah kalian. Jadi di dalam sholat gerakan yang fardu dan disebut dengan tegas di dalam Al-Quran itu setelah berdiri adalah ruku. Atau di dalam surat Al-Hajj ayat 77, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Surat Al-Hajj ayat 77. Nah, tambah siji maneh niku. Wahai orang beriman, rukuklah kalian, wasjudu dan sujudlah kalian, wa'budu rabbakum dan beribadahlah, sembahlah Tuhan kalian, waf'alul khairat dan kerjakanlah kebaikan, la'allakum tuflihun agar kalian beruntung gitu ya. Jadi ruku adalah gerakan fardu
yang disebut di dalam Al-Quran. Dan terakhir tadi nama sujud, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, atau di akhir surat Al-Alaq, ya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi itulah gerakan utama di dalam Al-Quran yang disebut, gerakan di dalam sholat yang disebut di dalam Al-Quran. Yang lain-lain ternyata, yang lain-lain itu nanti dicontohkan oleh Nabi SAW rinciannya. Makanya apa yang dilakukan dan diucapkan oleh Rasulullah SAW itu diantara fungsi utamanya adalah menjelaskan Al-Quran. Di dalam Al-Quran hanya disebut berdirilah, di dalam Al-Quran hanya disebut rukuklah, di dalam Al-Quran hanya disebut sujudlah. Bagaimana caranya, bagaimana urutannya, itu contoh dari Nabi SAW menjadi penjelasan. Maka hadis itu fungsinya telu. Hadis itu fungsinya telu. Hubungannya dengan Al-Quran. Nomor satu adalah menjelaskan. Para ulama biasa menyebutnya bayan tafsir atau bayan tafsir. Gini kok, seperti ini dan itu. Di dalam Al-Quran tentang sholat, ya, aqimis sholat, ya nopo caranya sholat, betul-betul. Yang ada adalah contoh dari Nabi SAW. Maka hadis itu berarti menjelaskan Al-Quran. Apakah tentang sholat saja? Lain-lainnya juga sama. Wa aqimus sholata wa atuz zakat, dan bayarlah zakat. Bayar zakat itu dengan apa? Berapa banyak? Tidak ada dalam Al-Quran. Adanya dalam hadis Nabi. Kata Ibnu Umar, ya, kami, kata Ibnu Umar, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kami ini siapa? Kami ini orang-orang beriman, baik itu laki-laki, perempuan, baik itu orang dewasa, anak-anak, baik itu orang merdeka atau muda, diperintahkan apa? Untuk membayar zakat al-fitri, zakat fitri. Berapa banyak? So'an min tamrin atau so'an min syairin, satu sok gandum, satu sok kurma, satu sok gandum. Dan itu dibayar sebelum kami keluar menuju tempat sholat, begitu. Berarti apa? Berarti sabda Rasulullah SAW, hadis dari Nabi, termasuk perilaku, contoh, tindak tanduk Rasulullah SAW menjelaskan Al-Quran. Nomor kali Nabi SAW, hadis-hadis yang kita peroleh dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan maupun perbuatan, menegaskan, menguatkan isi Al-Quran. Ketika Al-Quran menyebut tegakkanlah sholat, bayarlah zakat, itu ya misalnya. Atau ketika Al-Quran menyebut walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang kita sering baca itu ya, haji itu wajib kami sing mampu. Rasulullah SAW ternyata kemudian bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun, Islam itu berdiri di atas 5 pondasi, 5 pilar. Napa niku? 1 syahadat, ya,
2 sholat, 3 zakat, 4 haji, 4 puasa, ya, 5 haji bagi yang mampu. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu berarti menguatkan, menegaskan isi Al-Quran. Yang ketiga, hadis Nabi, ucapan beliau, sabda Rasulullah SAW atau contoh dari beliau itu menetapkan aturan-aturan, hukum-hukum yang sebelumnya belum rinci atau belum disebut di dalam Al-Quran. Nah, untuk fungsi yang terakhir itu ada khilaf, tapi secara umum para ulama menerima. Contoh di dalam Al-Quran tentang makanan, ya kan? Tentang makanan kan tidak disebut dalam jumlah yang banyak dalam surat Al-Baqarah 173, dalam surat Al-Maidah itu kan sing dilarang papat mawon, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Mata papat mawon, ya, diharamkan bagi orang-orang beriman, bagi kalian al-maitah, bangkai apa saja yang mati tanpa disembel, bangkai. Apalagi darah, dalam ayat yang lain darah yang mengalir. Apalagi daging babi, apalagi makanan yang dipersembahkan bukan atas nama, bukan untuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah SAW, kata para sahabat, Rasulullah SAW melarang an kulli zinabin, melarang kita memakan semua hewan buas yang bertaring, ya, dan setiap burung yang membunuh dengan mencengkeram. Berarti Allah tambahan. Termasuk kalau kita pernah belajar fikih dalam kaitannya dengan perhiasan, melarang tenang salah, dari perhiasan emas, tenang Al-Quran, boten di dalam hadis. Maka sebagian ulama sebenarnya lebih sepakat untuk menyebut hadis dari Nabi SAW itu juga menetapkan aturan-aturan yang sebelumnya tidak disebut secara tegas dalam Al-Quran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Baik, kita kembali ke pembahasan kita tadi itu. Di dalam Al-Quran hanya disebut yang fardu di dalam sholat itu khususnya gerakannya adalah berdiri, rukuk dan sujud. Ya. Tapi bagaimana caranya? Nah, itu yang kemudian dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumarka mukabiran, kemudian rukuklah kalian sambil mengucapkan Allahu Akbar. Musawiyan dzahroka, meluruskan punggungmu, wa unuqoka, dan lehermu, akhiran rubbataika, dengan memegangi 2 lututmu, biyadaika, dengan kedua tangan, qailan, sambil mengucapkan, wa anta raqiun, ketika kamu dalam posisi masih ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Saya lanjutkan dulu. Awidhu bi syai'in minal ad'iyatil walidati an Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berdoalah dengan sebagian doa yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun di dalam himpunan utusan tarjih yang disebut hanya satu macam doa, Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, ketika ruku, tapi sebenarnya di sini sudah diberikan pilihan lain utawa doa lain yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal doa ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh, sehingga barangkali kita bisa lihat ya tentang bagaimana rukuk dan doanya. Ya, oleh karena itu saya bacakan penjelasannya lebih rinci. Rukuk niku ya napa? Bima ya tahap rukuk niku, carane rukuk ya napa? Ya tahap rukuk niku bisa dilakukan bimujarradil inhinai, dengan sekedar dilu. Inhina itu dilu, cuma dilu itu ya apa? Bihaizu tasiru ya dari ilal rukbataini, di mana kedua tangan kudu tutup kedua lutut, sama dengan tadi ya. Walau dengan tumanina, asal tangan tutup lutut, maka tata cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu pun terpenuhi, mesti ya. Sekalipun demikian tetap juga harus tumanina ya. Kenapa demikian? Rasulullah SAW bersabda, aswa'un nasi sarikotan, sa'ele-ele wong nyolong niku alladzi yasriku min sholatihi, yakni yang mencuri, nyolong dalam sholat. Nah, gitu ya. Faqalu ya Rasulullah wa kaifa yasriku min sholatihi. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, bagaimana orang kok mencuri, kok nyolong sholatnya? Qala, dia menjawab, la yutimu ruku'aha wala sujudaha, dia tidak menyempurnakan ruku, tidak menyempurnakan sujud. La yutimu sujudahu fil ruku'i was sujudi, atau ya tidak meluruskan ya tulang belakangnya ketika rukuk dan sujud. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini tentang cara rukuk dan sujud. Secara umum belum ada dengan sudah mempraktekkan, tapi niki baru kita baca keterangan dalil atau penjelasan dari Rasulullah SAW. Ukurannya sederhana, tangan niku tutup lutut, nek tutup dukule lutut, tutup disole dengkul niku berarti derek sesuai dengan apa yang dicontohkan ya. Ya, niku tapi geger loro untuk sakit, niku urusan itu ya. Ya geger loro niku padha ambek wong fardune salat niku ngadeg, tapi ternyata boten saged. Gitu ya. Bagaimana tentang doanya tadi? Karena ini kita sudah bicara, setelah ini adalah tentang posisi niku, posisi
iktidalnya. Bagaimana doanya? Rasulullah SAW mengajarkan paling tidak enten loro donga rukuk niku paling titik sing paling gampang kula panjenengan eling-eling. Dan dua macam doa ini ya memang didasarkan pada perintah Allah. Kalau di dalam himpunan putusan tarjih dungane nopo? Mana tadi itu? Ini Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maka kita lihat doa ini sebenarnya didasarkan pada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat surat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nomor 2 surat An-Nasr. Ya. Di dalam surat An-Nasr Allah Subhanahu wa taala di akhir surat ya Allah Subhanahu wa taala memberi perintah. Ya. Perintahnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini pernah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya beliau bertasbih. Kata Aisyah radhiyallahu anha ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli ya ta'awwalul Qur'an. Rasulullah SAW niki sing kadang-kadang kita karena fokus mocone niki teng HPT mek ngeten tok. Kemudian rukuklah dengan membaca nomor ini subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Iku mocone kadang-kadang atau bahkan banyak nggih ngoten tok, boten dibolak-balik gitu ya. Padahal sunnahnya kata Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW akeh-akeh maca dalam rukuk dan sujudnya subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Jadi maca niku boten mek pisan. Para ulama sepakat ya maca donga iku nek diukur tumakninah paling titik piro suwene, paling titik kata para ulama 1 kali tasbih. Meskipun membaca subhanallah rabbana bihamdika allahumma ighfirli 1 kali sakjane pun cukup ya. Tapi dalam hadisnya Aisyah, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ternyata dikabarkan bahwa Rasulullah SAW itu biasanya memperbanyak ngadah-ngadah maca subhanallah rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Ngaten. Pinten batus saya boten enten. Aisyah mek muni yuksir. Dalam bahasa Arab akeh niku pinten? Akeh niku tak niku paling titik. Nek bahasa Inggris loro niku pun akeh. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris niku loro niku pun akeh. Dalam bahasa Arab, dalam budaya Arab, dalam cara Arab
baca subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, nek mengikuti sunnah Rasulullah SAW ini paling didik telu. Bagaimana kalau cuma satu kali? Satu kali boleh, ya, karena tidak membatasi. Yang disampaikan oleh Aisyah itu sanes membatasi, mengandani, ya. Jadi, dan beliau membaca itu ya ta'awwalul Quran. Beliau mentakwil. Takwil itu apa? Menafsiri. Nafsiri itu apa? Niku perintahe surat An-Nasr ayat 3, fasabbih, maka bertasbihlah. Jadilah kalimatnya subhana. Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah sambil memuji nama Tuhan. Jadilah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wastaghfirhu, dan mohon ampunlah. Jadilah Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Niku merupakan pelaksanaan dari perintah surat An-Nasr. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan itu kata Aisyah dibaca bukan hanya di dalam ruku, tapi juga sujud. Jadi baik di dalam ruku maupun sujud dungane saged padha. Masyaallah muslimin rahimahullah. Nah, di dalam himpunan putusan tarjih tadi itu disebutkan juga utawa sampean maca doa lain yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kata sahabat Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW karena idza raka'a, kalau beliau ruku, beliau mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi salasan. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Ya. Dan ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Jadi boleh sama-sama boleh. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli boleh. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali boleh. Mungkin nek sujud subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali boleh. Kalau yang tadi itu merupakan penjelasan atau pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nasr ayat ketiga, maka bagaimana dengan doa subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi? Bagaimana dengan doa subhana rabbiyal a'la? Niku juga ada di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau yang doa sujud subhana rabbiyal a'la niku enten di dalam surat Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Sabbih isma rabbikal a'la, maka ketika dia dipraktekkan di dalam
sholat jadinya subhana rabbiyal a'la. Begitulah subhana rabbiyal azim ada di dalam surat Al-Waqiah perintah ini. Fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi itu perintah. Nah, dari sinilah kemudian diketahui surat Al-Waqiah, surat Al-A'la niku diturunkan di Mekah. Berarti kaitannya awalnya dulunya doa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la itu di sini. Baru turun idza jaa nasrullahi wal fath niku pun kari-kari zamane Fathu Makkah pun kari-kari enten perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Berarti praktek doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli niku nggih tekone kari-kari. Di Muhammadiyah ya wis sing kari iki digawe. Iki subhanallah boleh apa oleh itu awas. Subhanallah boleh. Tapi gawe sing anyar. Subhanallah rabbana bihamdika allahumma firli. Keuntungan lainnya apa? Tuwane siji kena digawe rukuk, kena digawe sujud ya gitu. Jadi enten asal usulnya. Oh, kenapa kok yang ditulis di dalam himpunan putusan tarjih dengan saged maos ya, kemudian ketika rukuk bacalah subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli. Tapi tetap jangan dibatasi di sini karena di himpunan putusan tarjih ini ditulis awid'u atau berdoalah bisyai'in minal ad'iyatil waridah dengan sebagian doa yang juga ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Gitu. Nah, tinggal prakteknya di lingkungan kita. Kenapa prakteknya tinggal menyesuaikan di lingkungan kita? Kadang niku enten sing maksa, donga nek ngono gitu. Padahal podo dicontoh, sama-sama dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang doa ruku, tentang cara ruku dan doa ruku. Ya. Kalau sudah demikian, summa ra'saka lil i'tidal, kemudian angkatlah kepalamu untuk i'tidal, rafi'an yadaika. Nah, ini juga sambil mengangkat dua tanganmu. Mithla ma rafa'tahu fi takbiratil ihrami qailan, seperti ketika kamu mengangkatnya di dalam takbiratul ihram sambil membaca sami Allahu liman hamidah. Fa idza tasatta qa'iman faqul rabbana wa lakal hamdu. Maka kalau kamu sudah betul sudah berdiri kembali, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Niki nggih ngoten sami. Doanya niku banyak. Rabbana walakal hamdu. Boleh. Ya. Allahumma rabbana lakal hamdu bil as-samawati wa bil ardi wa bil ma syi'ta min syai'in waqtuha. Boleh itu. Sama jenengan dipilih rupane sing gampang di HPT, tapi
di himpunan urusan tasjid tidak menghapus, tidak membatalkan atau menghilangkan doa lain, asal memang bersumber dari Rasulullah SAW. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, gitu. Dan macam-macam doa ini sing dan Rabbana walakal hamdu tok salah boleh ya, yang ditambahi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du boleh. Kok mil ayat apa mil boleh? Nah, gitu itu maca niku tergantung posisi di dalam kalimat. Kebetulan di dalam apa jenenge redaksi hadis mil ngeten mil ayat mil samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du boleh ya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Nah, kecuali kalau yang bunyinya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, niku sahabat niku ketika sedang itindak niku mocone niku ngarang dhewe. Iki kok Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, matur salat diinterogasi oleh Nabi SAW. Siapa yang tadi moco donga model ngeten iki? Wah, sangat kawan. Tidak ada yang saya bukakan ini gini. Saya bukakan hadisnya ya. Tidak ada yang sehingga Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan beliau, siapa yang tadi ya di dalam sholat mengucapkan doa menggunakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan ditambahi wong Nabi niku nyuntuh ini ya, hanya sampai Rabbana walakal hamdu. Kok enten tambahan yang aneh ya. Para sahabat nggak ada yang berani jawab sampai yang ketiga Rasulullah SAW mengucapkan pertanyaan yang sama. Tidak ada yang jawab, baru beliau mengatakan, "Gak usah khawatir, gak apa-apa, saya cuma tanya saja." Maka barulah sahabat tadi itu ngaku, ya. Oke, nah, ini hadisnya. Manil mutakallim, akhirnya ngaku sinten niku Rifa'ah, ana ya Rasulullah ya, wallazi nafsi biyadihi laqad ibtadaruha bid'ah wa salasuna malakan ayyuhum yas'atu biha, demi Allah ya donga mangke digawa 30 malaikat luwih 30 cara sampai 30-an malaikat ya dibawa ke langit ya. Senang. Nah, itu di dalam ilmu hadis namanya takrir. Nabi mboten nyuntui sahabat sing ya apa jenenge eksperimen, gampang ngaten. Nabi mboten nyuntui, tapi sahabat eksperimen. Ya, sahabat eksperimen itu rupane disenengi, ya, diamini, ya,
disetujui oleh Rasulullah SAW, maka itu menjadi takrir. Ya, takrir itu persetujuan. Setuju ini itu kali. Setuju, senang, setuju, padahal untuk gak senang. Setuju sing foto gak senang itu Khalid bin Walid. Rasulullah SAW kali Khalid bin Walid niku rupane ketemu dulur misanan atau oke misanan melalui bibinya Khalid bin Walid namanya Maimunah garwane Nabi SAW. Khalid napa niku kok sakit sanad misanan apa ponakane Maimunah. Ya karena sih ketemu dulur. Satu saat Nabi SAW ke rumahnya Maimunah, enten bersama Khalid di situ. Rasulullah SAW dimasakkan masakan yang sedap ambune. Dan cara mereka ini mungkin gulai, mereka ini bukan gulai ya. Cara mereka ini daging dimasak, dibumbu, sedap ambune. Rasulullah SAW akan nyicipi karena sudah mulai selera, ya. Juru masak dan perempuan yang ada di situ muni, wahai Rasulullah, tidakkah kamu tahu niku saja ini daging dok. Dok niku nek cara saniki kadal gurun, bahasa lainnya nyabit, tapi nyabit mriku. Rasulullah SAW tiba-tiba mengurungkan niatnya minta situ. Khalid bin Walid takut, apakah haram untuk niku wahai Rasulullah? Ini gak masalah haram, aku gak tahu makan koyo ngene nek omah piye. Khalid bin Walid memberanikan diri untuk mengambil makanan dan memakan di depan Nabi SAW. Dan Nabi SAW diam saja. Nabi gak senang makan ini kalau gak senang, tapi Khalid coba makan. Sebagian ulama menjadikan dalil niku dalil apa nyambit niku halal karena itu takrir. Nah, haram mungkin dijawab. Itu namanya persetujuan. Nabi betul senang, tapi Nabi membiarkan. Nabi SAW membiarkan. Cuma nek mazhab Syafi'i tetap niku apa nyambi gurun. Boten padha kali nyambi mriki. Nek nyambi gurun sing oleh. Nyambi gini tetap haram itu kalau mazhab Syafi'i. Tapi bagi yang berpendapat berbeda itu dalil. Gurun gak gurun rupane ngoten niku padha. Bagaimana boleh Nabi SAW melihat Khalid bin Walid makan, beliau diam. Niku berarti setuju, masih gak senang. Setuju masih gak senang kok enten. Niku niku ya kados kula nek dadi guru niku, dadi dosen. Ya. Enten mahasiswa teko terlambat, menengahi. Berarti menengah, padahal gak senang, tapi dijaluk. Berarti oleh. Sampai catat, iku nek dieling-eling nek Pak Imam nek mulang terlambat oleh. Wah misalnya, menilai podo telatan kabeh ngoten biasanya. Tapi biasanya kebijakannya, toleransinya ada sendiri. Cuma niku jadi dasar. Wah enten sing tip dosen mlebu liyane gak oleh mlebu wis ana nggih enten. Dosen wis mlebu liyane gak oleh mlebu. Ya wis. Niku jadi dasar bagi anak-anak. Sama Nabi SAW ya memperlakukan sesuatu, ya itulah menjadi dasar. Nabi SAW memperlakukan Khalid bin Walid seperti itu menjadi dasar. Nabi SAW memperlakukan sahabat Rifa'ah yang baca doa Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi
Wah, jadi dasar soleh. Ya, doa itidal Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kurang lebih ini. Jadi sekaligus pembahasan kita tentang rukuk dan i'tidal, berikut doanya yang sebenarnya itu bermacam-macam. Sebenarnya ada lagi doa yang lain, cuma menghafal nomor yang kangelan ya. Hafal maka. Tapi kita tahu bahwa doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW atau doa yang dipraktekkan oleh sahabat-sahabat beliau, disetujui oleh beliau SAW, itu tetap bisa diamalkan, dibaca sesuai dengan peruntukannya dan prakteknya waktu itu. Sementara itu yang bisa kita bahas. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa ghafurur rahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha